selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Oke anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Niputu Mary Kristianti Natalia. Ibu mengajar di bidang bimbingan konseling dan pagi hari ini Ibu akan membawa materi tentang tata tertib, tentang pergaulan remaja dan stop bullying. Oke, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Pastinya kalian sehat semua kan? Jangan lupa kita selalu untuk menjaga kesehatan kita dan selalu dalam protokol kesehatan. Jangan lupa selalu untuk mencuci tangan, menggunakan masker, supaya kita selalu dalam keadaan sehat pada masa pandemi saat ini. Nah, pada pagi hari ini, Miss Mary akan memaparkan tentang tata tertib yang ada di sekolah SMPK 1 Harapan. Sekolah Harapan mengusung visi unggul dalam mutu dan pelayanan, teguh dalam iman, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Adapun dari visi ini, sekolah kami SMPK 1 Harapan lebih mengutamakan pembentukan karakter bagi peserta didik. Kita lanjut dengan tata tertib. Oke, di sini kita akan membicarakan tentang tata tertib yang tentunya merupakan suatu aturan yang dibuat untuk ditaatin dan wajib dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, tentunya akan ada sanksinya yang akan diberikan kepada siswa. Nah, seperti kalian misalnya minum obat untuk anak-anak dengan obat untuk orang dewasa. Itu tentunya berbeda. Sehari seharusnya 3 kali sendok makan atau mungkin sendok teh, tergantung dokter itu memberikan berapa ukuran kepada kalian. Kalau kalian ingat-ingat, kalian berpakaian, itu juga tentunya ada aturannya. Meskipun tidak ada aturan tertulis ya mengenai pakaian. Baju tentunya kalian pakai di bagian atas, celana kalian pakai di bagian bawah. Begitu pula juga dengan rok, tentunya kalian pakai di bagian bawah. Nah, kalau misalnya kalian terbalik menggunakannya, itu kalian akan ditertawakan oleh orang lain karena melakukan kesalahan. Nah, itulah salah satu bentuk sanksinya. Dan lain-lain semua juga ada aturannya ya. Jadi segala yang sudah ditentukan, kalau kita melakukan kesalahan, pasti itu akan ada sanksinya. Sekarang kita lihat apa saja bagian dari tata tertib, yaitu yang pertama adalah hak kalian, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga larangan, yang keempat cara berpakaian, yang kelima model rambut, dan yang keenam sepatu dan kaos kaki. Nah, Miss Mary akan menjelaskan satu-satu dari hak, kewajiban, larangan, cara berpakaian, model rambut, sepatu, dan kaos kaki. Seperti apa sih tata tertib yang ada di SMPK 1 Harapan mengenai poin-poin yang tadi? Kita mulai dari hak ya. Tentunya siswa memiliki hak ya di dalam tata tertib SMPK 1 Harapan. Nah, nantinya ketika kalian memasuki sekolah kami ini di SMPK 1 Harapan, kalian harus taat dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, hak kita akan belajar bersama ya. Oke, yang pertama itu adalah tentunya kalian harus mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ini adalah hak kalian. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Tidak ada yang namanya mengemaskan anak. Ya, di sini tidak ada hal yang seperti itu terjadi. Tetapi kalian semua akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meminjam dan menggunakan sarana sekolah. Tentunya
kalian juga harus bertanggung jawab di mana menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, banyak sekali ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sudah yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, itu kalian juga berhak untuk mendapatkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Yang kelima, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan di dalam kegiatan kesiswaan. Nah, nanti pasti akan perwakilan dari teman-teman kalian yang menjadi pengurus OSIS, ya. Dan yang keenam, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Nah, tentunya kalau misalnya kalian memiliki bakat atau keahlian di dalam bidang akademi atau non-akademi, nah disitulah kalian akan mendapatkan suatu bimbingan dari guru pembimbing yang akan memaparkan materi tentang yang akan kalian ikuti lomba. Selain itu juga kalian juga mendapatkan bimbingan dari guru-guru ketika kalian tidak mengerti materi yang disampaikan. Tadi kita sudah mengetahui apa sih hak peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke kewajiban. Nah, ini kewajiban pada peserta didik di SMPK 1 Harapan. Oke, kita lihat yang pertama, menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan pegawai. Nah, ini sangat penting ya, menghormati. Oke, ketika bertemu dengan guru, dengan ibu kepala sekolah atau pegawai atau CS atau siapapun, nah kita mungkin memberikan sapaan. Ya, sapaan kepada para guru atau mungkin dengan teman, ya, dengan kepala sekolah dan pegawai CS. Nah, yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Nah, ketika kita misalnya berbicara dengan guru kita, nah, bagaimana cara kita beretika yang baik dalam berkomunikasi, ya, tidak memanggil nama guru itu. Contoh misalnya, namanya guru IPA, ya, guru IPA namanya Pak Putu. Kita sebagai siswa tidak boleh memanggil Putu, ya, harus menyebutkan Bapak Putu. Atau misalnya dengan bertemu dengan Ibu Mary misalnya, ya, kalian manggil Bu Mary dengan sebutan namanya saja, Mary. Nah, itu tidak baik dilakukan, ya, harus menyebut Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang ketiga kita akan melihat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di sekolah secara tertib. Oke, jam pertama, jam kedua. Nah, waktu kalian mendapatkan jam istirahat, jam berapa harus mulai pelajaran berikutnya. Nah, itu kalian harus mengikuti dengan tertib sesuai sama jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Ya, yang keempat, selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda atau bel masuk ruang kelas dibunyikan. Ya, mengantisipasi kalian mengalami keterlambatan. Kalau kalian terlambat, tentunya akan menerima sanksi. Kita lanjut, yang kelima, selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, ini pada masa normal sebelum pandemi, kita selalu upacara pada hari Senin, ya, itu wajib anak-anak mengikuti. Tetapi setelah daring, untuk kegiatan upacara bendera itu ditiadakan sementara. Oke, nanti semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat memulai kegiatan tatap muka, kita dapat menjalani semua kegiatannya dengan lancar. Ya, nah kita lanjut lagi yang keenam,
Selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, tentunya Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas kepada anak-anak pasti ada deadline waktu. Ya, kapan harus kita kumpul? Nah, mungkin ya alangkah baiknya sebelum waktunya kalian sudah mengumpulkan terlebih dahulu. Nah, itu kalian akan mendapatkan nilai poin plus dari guru mata pelajaran tersebut. Ya, tapi kalau misalnya sudah terlambat, habis itu harus dikejar-kejar sama gurunya, harus diingetin. Nah, itu juga akan direkam oleh gurunya bagaimana sikap kalian, ya, bagaimana karakter kalian di dalam kewajiban kalian sebagai siswa. Artinya berarti kurang bertanggung jawab. Ya, nah kita lanjut lagi yang ketujuh, berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Ya, jadi ketika kalian mendapatkan pakaian sekolah, nah nanti Miss Mira akan bahas itu mengenai pakaian sekolah. Itu harus kalian gunakan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Tidak ada yang mengecilkan rok, nah tidak ada yang mengecilkan baju supaya terlihat press body. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kita lanjut lagi. Yang ke-8, memelihara rambut dengan rapi. Nah, ini yang sangat penting juga bagaimana kita terlihat karakteristik kita. Ya, kalau kita rapi berarti orang lain akan berpandangan, oh, orang ini, anak ini rapi. Bagaimana caranya kita berpenampilan yang tidak terlalu menonjolkan diri, artinya berlebihan di dalam penampilan, tetapi kita rapi, ya, rapi, bersih. Nah, itu salah satu yang di poin 8 ini. Oke, kita lanjut yang ke-9, selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran. Ya, dalam buku, alat-alat tulis, nah itu harus kita juga jaga. Ya, yang ke-10, selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini kalau misalnya kita dalam masa-masa yang normal ya sebelum pandemi ini, paginya melaksanakan piket, pulang sekolah juga ada piketnya supaya kondisi kelas kita selalu bersih. Ya, selain itu juga melatih kerajinan kalian, ya, kerajinan kalian mengetahui bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Ya, oke, kita lanjut. Yang ke-11, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ketika berbicara dengan kepala sekolah, guru, dan pegawai. Nah, kalian ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, ya, yang beretika. Ya, kalau misalnya nih contoh, anak-anak ketika berbicara dengan kepala sekolah, dengan guru atau pegawai, tidak boleh menggunakan kata aku. Nah, harus menggunakan kata saya. Karena kalian adalah berbicara dengan orang yang lebih dewasa daripada kalian. Tetapi kalau misalnya dengan teman sebaya, mungkin itu diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Ya, tetapi alangkah baiknya lebih sopan itu adalah dengan menggunakan kata saya. Oke, dapat dipahami, inilah kewajiban kalian di SMDK 1 Harapan. Nah, tadi kita belajar mengenai apa saja kewajiban, ya. Sekarang kita lihat apa saja larangan di SMPK 1 Harapan. Bismillah akan bacakan. Nah, yang pertama itu membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Ini larangan ya anak-anak ya. Ini sebuah larangan yang tidak boleh kalian lakukan dan kalian tunjukkan di SMPK 1 Harapan. Ya, yang kedua, mencuri atau merampas barang milik orang lain. Tidak boleh memalak. Nah, itu. Ini adalah sebuah larangan. Ya.
terus membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, dan obat terlarang sejenisnya di sekolah. Nah, ini tidak boleh misalnya kalian sebelum berangkat sekolah minum minuman keras sehingga di sekolah kalian menjadi mabuk. Nah, ini kan sudah fatal sekali. Apalagi kalau sampai membawa ganja, narkoba, ini akan sangat-sangat fatal sekali bagi diri kalian. Ini akan berurusan di kepolisian. Ya, maka itu perhatikan. Tidak boleh membawa dan menggunakan minuman keras dan obat-obat terlarang. Ya. Yang keempat, membawa dan mengedarkan barang porno. Oke, misalnya sebuah gambar, sebuah video, apapun yang berbau porno itu tidak boleh kalian berikan, tidak boleh kalian bawa, tidak boleh kalian tunjukkan di sekolah. Mengingat usia kalian adalah usia yang masih remaja. Ya. Oke, lanjut. Yang kelima, berkelahi atau terlibat perkelahian atau tawuran. Nah, ini yang sering terjadi ketika siswa di sekolah berkelahi. Terkadang egonya kalian itu belum labil, ya, pada masa-masa remaja ini, ya, masih mencari jati diri. Nah, kadang-kadang kita juga cepat tersinggung dengan kawan kita hanya gara-gara melihat saja, padahal kita ngelihat seseorang tetapi pikiran kita jauh. Bisa saja terjadi perkelahian karena merasa tersinggung. Kenapa? Istilahnya kayak apa? Peleng-pelengan ya. Nah, kenapa meleng saya padahal saya tidak ada masalah dengan Anda. Nah, bisa saja dengan hal yang seperti itu akan menjadi perkelahian. Ya. Apalagi sampai tawuran. Oh, bawa senjata tajam. Wah, ini fatal sekali. Miss Mary harap tidak ada yang seperti itu, dan Miss Mary percaya anak-anak tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Yang keenam, tidak mengikuti upacara bendera tanpa izin keterangan. Nah, ya, jadi tetap pada saat upacara bendera itu akan diabsen. Jadi tetap ketika misalnya kalian tidak bisa mengikuti upacara bendera, lapor dengan wali kelasnya. Ya. Oke, selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan evaluasi penilaian tanpa izin atau keterangan. Nah, ini tidak boleh terjadi, ya. Kalian wajib mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, tidak menyerahkan tugas mata pelajaran. Nah, ini tentunya akan membuat nilai anak-anak menjadi buruk, ya. Jadi ini adalah larangan, dan kewajibannya tadi sudah Miss Mary katakan, harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oke, lanjut. Yang ke-9, memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti Miss Mary akan jelaskan bagaimana siswa-siswi berpakaian yang sesuai dengan ketentuan di harapan. Ya. Selanjutnya, mewarnai rambut. Nah, kadang-kadang kan anak-anak mengikuti zaman. Nah, dengan segala cara, dengan ingin berpenampilan menarik, nah ikut-ikutan semi rambut. Warna merah, warna kuning, atau warna rainbow, warna-warni. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini sebuah larangan bagi penampilan siswa. Rambut tidak boleh diwarnai, ya. Oke, yang ke-11, tidak memelihara kebersihan kelas. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan kelas, kelas itu akan bau. Kelas itu akan membuat proses belajar terganggu.
Ya, makanya kita harus menjaga kebersihan kelas. Yang ke-12, tidak memelihara kebersihan sarana atau peralatan kegiatan pembelajaran, tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bukan saja di kelas saja kita harus menjaga kebersihan, tetapi lingkungan sekolah juga. Ada tanaman yang kering kita siram. Ya, ada sampah yang kita lihat di sekitaran lingkungan sekolah kita ambil, kita buang di tong sampah. Nah, itu adalah bentuk ya dari memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Sarana prasarana juga, bagaimana kita menjaganya supaya kita juga dapat mempergunakannya nanti dengan baik, ya. Nah, yang terakhir adalah pembentukan geng. Kenapa Miss Mary taruh di posisi terakhir? Supaya kalian ingat. Biasanya kalau Miss Mary taruh di tengah-tengah itu anak-anak cepat lupa. Ya, pembentukan geng ini tidak boleh dilakukan di SMPK 1 Harapan. Ya, kalau misalnya sampai ada yang membentuk suatu geng, nah orang tuanya akan dipanggil, akan diskorsing. Tentunya anak-anak pasti tidak akan mau mengalami hal yang seperti itu kan? Iya, karena kan mempengaruhi diri kalian. Kalau sampai fatal itu bisa kalian dikeluarkan dari sekolah. Ya, ini adalah sebuah larangan di SMPK 1 Harapan. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat cara berpakaian. Nah, semua sudah ada jadwalnya anak-anak ya. Hari Senin dan Selasa menggunakan baju putih biru, hari Rabu menggunakan endak biru, hari Kamis menggunakan adat Bali, Jumat dan Sabtu menggunakan lorek hitam. Dan pada saat olahraga menggunakan baju olahraga yang ada identitas Harapan yang kalian sudah mendapatkan semua. Ya, kita lihat di sini. Nah, pria tuh kan, celana di bawah lutut ya, tentunya itu wajib. Ya, kaos kaki. Nah, kaos kakinya nanti Miss Mary akan bahas itu di slide berikutnya. Ya, bajunya harus rapi, menggunakan ikat pinggang, menggunakan identitas nama. Nanti pastinya sekolah akan memberikan kepada anak-anak ya, menggunakan logo OSIS, nah, identitas sekolah. Nah, itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, putih biru, endak biru, baju adat, lorek hitam. Ya. Oke, bisa dipahami kan mengenai pakaian-pakaian yang nantinya kalian gunakan. Begitu juga, nah begitu pula dengan kegiatan daring misalnya. Nanti misalnya kalian akan mendapatkan daring pada tahun ajaran ini. Pada saat proses daring ini wajib kalian menggunakan seragam selama proses daring ya. Tetap walaupun tidak datang ke sekolah, kalian tetap akan menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Oke, dapat dipahami? Oke, pasti anak-anak paham ya. Pasti membentuk dirinya menjadi orang yang disiplin. Oke, kita lihat sekarang model rambut. Nah, tentunya di Harapan pasti ada aturannya ya, aturannya. Nah, terkhusus anak pria. Nah, mohon didengar baik-baik anak pria. Oke. Anak pria, jadi ukurannya itu adalah 1, 2, 1. Nah, Miss Mary tekankan. Luring atau daring, nah, tetap kalian harus menjaga penampilan. Rambut harus sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Karena kalian merupakan warga Harapan. Warga siswa-siswi SMPK 1 Harapan. Ya, ini contohnya 1, 2, 1. Nah, tidak boleh botak ya. Tidak boleh botak, tidak boleh gundul, dan tidak boleh gondrong.
Nah, ya, itu dengarkan anak-anak yang pria, mohon didengar ya. Tidak boleh botak, tidak boleh gondrong, tetapi ukuran 1, 2, 1. Kalau kalian ke tempat potong rambut, Mas, tolong potongin saya ukuran 1, 2, 1. Nah, pasti akan mengerti. Ya, selain itu juga penampilan anak-anak pasti akan terlihat fresh. Ya, nah sekarang yang anak wanita. Nah, wanita rambutnya yang panjang, walaupun yang pendek yang bisa dijalin harus wajib dijalin, dikepang 2 ya, dan menggunakan pita ya. Nah, kalau dengan anak-anak yang rambutnya misalnya pendek, nah pendeknya seberapa? Di bawah telinga. Nah, tentunya itu tidak bisa dikepang, tetapi tetap kalian menjaga penampilan rambut yang rapi, tidak acak-acakan ya. Nah, ini dari segi model rambut. Nah, kalau kalian mau rapi, mau terlihat ganteng dan cantik, nah pasti mengikuti aturan ini ya. Karena pasti akan kelihatan, oh anak ini rapi dan bersih ya. Oke, dapat dipahami model rambut? Nah, pasti anak-anak paham. Oke, tadi mengenai model rambut. Nah, sekarang mengenai sepatu dan kaos kaki ya. Di sini Miss Mary buat adalah penggunaan sepatu dan kaos kaki yang benar. Yang salahnya Miss Mary tidak buat. Ya, supaya anak-anak fokus. Oh, seperti ini yang wajib digunakan di SMPK Satu Harapan. Oke, kita lihat. Oke, yang gambar pertama kita lihat itu adalah sepatu yang digunakan oleh wanita. Ya, wanita. Nah, tetap modelnya itu pantofel ya, yang berbentuk seperti ini ya. Yang pria pun juga begitu, pantofel yang bentuknya seperti ini ya. Tidak harus sama. Misalnya yang kalian sudah dapat di sekolah, mau beli di tempat lain karena sudah jebol misalnya nantinya ya. Nah, bisa kalian menyamakan ya, tidak harus sama 100%, tapi jenisnya seperti ini ya. Jangan kalian membeli sepatu yang cats, yang bawahnya ada putihnya, nah itu mungkin ada warna-warninya, mungkin ada lampu-lampunya, nah itu tidak boleh digunakan ya anak-anak ya. Nah, mengenai kaos kaki wajib ada logo harapan ya, wajib ada logo harapan, dan tidak boleh kaos kaki dilipat sehingga menjadi pendek. Pria wanita wajib menggunakan kaos kaki sesuai dengan ukurannya, karena sudah ditentukan panjangnya ya. Jadi tidak ada yang memendekkan kaos kaki. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat situ bagaimana penggunaan kaos kaki dan seperti apa sepatu yang boleh digunakan di sekolah. Nah, Miss Mary lupa menampilkan pada saat olahraga itu baru boleh menggunakan sepatu kets bebas ya, pada saat olahraga. Nah, dan satu tambahan lagi, pada saat kalian menggunakan pakaian adat, nah itu kalian bisa menggunakan sandal slop ya, sandal yang bukan sandal jepit ya. Baik pria dan wanita tidak boleh menggunakan sandal jepit ke sekolah, walaupun mungkin harganya sampai 1 juta mungkin sandal jepitnya, nah tetap tidak boleh ya. Kita tunjukkan diri kita dengan penampilan yang rapi ya. Oke, dapat dipahami? Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana pergaulan remaja. Oke, tadi anak-anak sudah mendengarkan bagaimana tata tertib sekolah yang ada di SMPK Satu Harapan. Nah, tentunya anak-anak mengetahui bagaimana hak kalian sebagai siswa
dan apa saja kewajiban yang harus kalian laksanakan. Nah, pelanggaran seperti apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah kami ini, dan bagaimana cara berpakaian, model rambut, bersepatu, dan menggunakan kaos kaki sesuai dengan identitas harapan. Oke anak-anak, kalian semua sudah paham belum mengenai tata tertib yang ada di SMPK 1 Harapan? Miss Mary yakin semua begitu paham sekali dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Nah, tentunya anak-anak tadi sudah mengetahui bagaimana hak kalian sebagai siswa, kewajiban kalian yang harus kalian ikuti sesuai sama aturan yang ada di SMPK 1 Harapan. Nah, kalian juga mengetahui tadi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tidak kalian boleh lakukan, dan cara berpakaian, mode rambut, dan penggunaan sepatu dan kaos kaki. Nah, Miss Mary harap semuanya akan menjalani sesuai dengan tata tertib yang sudah ada di sekolah ini. Oke, selanjutnya tentunya ada materi yang sangat menarik sekali tentang pergaulan remaja dan stop bullying. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini aku ingin sharing-sharing sedikit nih mengenai harus gimana ya saat bertemu dengan teman baru, dan gimana ya caranya berteman dengan teman baru. Oke, sebelumnya pasti kalian udah nggak asing kan ya dengan kata pertemanan? Ada yang tahu nggak arti kata pertemanan itu apa? Yap, pertemanan atau pergaulan masuk dalam salah satu bentuk interaksi yang dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk remaja. Tahukah kalian bahwa pertemanan ini dapat membentuk sikap seseorang loh? Sekarang bayangkan, apabila seorang remaja masuk ke pergaulan positif, maka yang ia lakukan akan mengarah ke hal positif. Sebaliknya, bila remaja masuk ke pergaulan negatif, maka yang ia lakukan akan mengarah ke negatif pula. Oleh karenanya, sangat penting untuk membangun pertemanan yang positif. Tapi kadang sering bingung nih untuk membangun pertemanan itu gimana. Oke, aku kasih tahu ya. Untuk membangun atau memulai pertemanan yang positif, kita bisa gunakan prinsip atau etika dalam bergaul. Seperti ini. Yang pertama, tertib dan disiplin. Dalam memulai pertemanan, kita harus selalu ingat ada peraturan yang harus kita jalankan demi tercapainya pertemanan yang positif ini. Misalnya nih, tidak boleh melanggar aturan yang telah dibuat oleh masyarakat maupun sekolah dengan penuh kesadaran. Jadi, tidak boleh sampai merusak fasilitas umum, sampai merugikan orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kesopanan. Dalam mulai pertemanan, jangan lupa untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya menjaga sikap dan perbuatan seperti bersalaman saat berkenalan dengan teman baru, dan jangan lupa untuk menyapa teman saat berpapasan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi. Dalam mulai pertemanan, alangkah baiknya menghindari membicarakan keburukan teman lain, mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan teman baru saat ngobrol-ngobrol, serta memilih topik pembicaraan yang tidak menyinggung perasaan teman baru tersebut. Yang keempat, ada kesederhanaan. Dalam mulai pertemanan, tunjukkan tingkah laku yang sederhana dan apa adanya saja. Misalnya, berpenampilan sewajarnya dan tidak perlu mengikuti sifat gengsi. Nah, mudah bukan? Dan untuk menyiapkan diri kalian nih dalam memulai pertemanan yang positif dengan teman baru, ada 2 hal penting yang dapat kalian lakukan. Catat ya. Yang pertama, sering-sering mencari lingkungan pertemanan yang positif, sehingga kalian dapat terbawa dengan sikap positif ketika memulai pertemanan dengan teman baru. Yang kedua, sering melatih komunikasi agar dapat memulai pertemanan dengan baik. Yuk, boleh dicoba nih.
bullying? Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Bullying di sekolah adalah penindasan yang dilakukan terhadap teman sebaya yang dianggap lebih lemah. Apa efek bullying di sekolah? Di antaranya yaitu rasa percaya diri menurun, ketakutan dan trauma emosional, dan yang lebih parahnya lagi, putus sekolah. Ayo, stop bullying pada anak di sekolah. Karena bullying dapat merusak generasi bangsa. Oke anak-anak, tadi anak-anak semua sudah melihat video tentang pergaulan remaja dan pemaparan tentang stop bullying. Nah, jadi Miss Mary harap kalian dapat menjadi remaja yang unggul, yang bermutu, dan tidak melakukan kekerasan terhadap teman atau siapapun juga, baik itu di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, harapan Miss Mary dalam materi hari ini mengenai yang pertama, tata tertib sekolah, pergaulan remaja, dan stop bullying, kita harus melandaskan fondasi kita dengan visi misi sekolah kita. Dan tetap kalian berpegang teguh menjalani kehidupan dengan kasih terhadap sesama, terhadap teman, keluarga, lingkungan. Sebagai ciri khas anak-anak sekolah harapan. Terima kasih kepada peserta didik tahun 2021 MPLS SMPK 1 Harapan. Terima kasih atas anak-anak yang telah mendengarkan materi yang telah Miss Mary sampaikan tadi mengenai tata tertib, mengenai pergaulan remaja, dan mengenai stop bullying. Tentunya ketiga hal tersebut menjadi pokok landasan hidup kalian di dalam nanti kalian memasuki ruang lingkup SMPK 1 Harapan. Dan Miss Mary berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.